Halo semuanya, jumpa lagi di video reaksi hari ini. Semoga semuanya selalu di dalam keadaan sehat walafiat. Oke ya, kali ini saya mau lihat satu video tentang ini ya. Mulai ditinggalkan TKI Indonesia Malaysia, bandingkan alat baik TNI Indonesia dengan Bangladesh. So, sebelum kita berkomentar, kita lihat dulu videonya sama-sama. Oke. Kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ni kes-kes jenayah berlaku. Masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Tenaga kerja Indonesia mulai di Pertanggal 15 Februari lalu, ada sebanyak 2.123.049 pekerja asing aktif yang terdaftar oleh pihak imigrasi Malaysia. Mereka terdiri warga 5 negara tertinggi, yaitu Bangladesh, Indonesia, Nepal, Myanmar, dan India. Ketergantungan Malaysia pada pekerja asing untuk 6 sektor konstruksi, jasa, perkebunan, pertanian, pertambangan, dan penggalian membuat pemerintahnya kebanjiran pekerja asing. Namun nyatanya kini Malaysia bukan lagi negara favorit migran Indonesia untuk mencari suaka. bukan lagi favorit, Tenaga kerja Indonesia lebih cenderung memilih Hong Kong dan China untuk mengadu nasib. Hal itu dikarenakan gaji yang lebih besar dan negara tersebut tak mempersoalkan banjirnya tenaga kerja asal Indonesia di negara mereka. Tenaga Indonesia merasakan ketenangan dalam bekerja tanpa isu serbuan tenaga kerja asing di sana. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat-sahabat TikTok. Sejarah kemasukan pekerja asing dekat negara kita ni ramai bermula pada tahun 1980-an. Tapi masa tu, kita ambil ramai pekerja asing warga Indonesia. Masa kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ni kes-kes jenayah berlaku. Masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Dengan orang Indonesia, dia punya budaya sama dengan kita, bercakap pun senang. Lepas tu, ada sifat orang cakap tolong-menolong. Orang Indonesia dulu pun banyak dekat coket tu. Tapi tak pernah pun cakap coket tu dia yang punya. Dia masih lagi hormat orang kita berniaga. Tak adalah halau-halau. Tapi sejak kita ambil orang Asia Selatan ni masuk ke negara kita, macam-macam hal ya. Orang Bangladesh. Diorang nak claim Selayang, diorang punyalah. Diorang nak claim Sungai Buloh, diorang punyalah. Lepas tu, diorang tak boleh terima hakikat. Diorang langgar undang-undang. Berniaga sesuka hati. Lepas tu apa lagi? Bawa kenderaan sesuka hati, ganggu-ganggu orang tempatan dekat Sungai Buloh dan Selayang sana. Itu yang membuat rakyat marah. Kalau diorang baik dan hormat macam orang Indonesia tu dengan rakyat tempatan, mungkin kita diam, mungkin kita tak adalah marah sangat. Tapi kalau kita tengok statistik peningkatan jenayah warga asing kali ni memang tinggi berbanding tahun 1980-an dulu. So sebagai rakyat Malaysia yang dah rasa tak aman dah sekarang ni, fikir-fikirkanlah apa yang perlu kita lakukan untuk kita sama-sama membasmi isu. Ni Bangla, ni Bangla sini buat satu kedai. Ini orang Kalau Bangladesh. tengok sini dia boleh buka tepi jalan pun dia boleh buat satu kedai. Ini lagi ini kerusi dia kasih taruh, dia cakap ini kereta sini dah boleh parking. Tengok ni muka. Ini tak tahu siapa kasih lesen. Nanti besok ni lebih care lah. Mesti angkat tindakan lebih care lah. Assalamualaikum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terancam kehilangan kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila saya lihat dan baca berita bahwasanya permasalahan WNI ataupun warga negara Indonesia yang mendapat status menjadi warga negara Malaysia dipermasalahkan sekarang. Jadi saya himbaukan kepada Melayu Indonesia seperti keturunan Bugis yang berada di Malaysia, Banyak kalian harus pulang ke negara asal kalian semua. Seperti keturunan Jawa yang berada di Malaysia, yang kalian mendapat IC warga negara Malaysia daripada nenek moyang kalian dulu, pulang kalian ke Indonesia. Seperti keturunan Banjar yang nenek moyang kalian dulu datang ke Semenanjung Malaysia, mendapat warga negara di Malaysia,
kalian harus pulang ke Indonesia. Seperti keturunan Minang Pulanglah. yang berada di Negeri Sembilan, Masih menunggu asal-usul nenek moyang mereka daripada Padang ataupun Minang, Kabau, yang nenek kalian dulu datang ke Semenanjung Malaysia mendapatkan warga negara Malaysia, kalian sekarang semua pulang ke Indonesia. Karena saya lihat makin parah keadaan di Malaysia saat ini. Dan saya himbaukan kepada kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia. Sekarang rakyat Indonesia banyak ditangkap oleh immigration yang tidak memiliki paspor ataupun dokumen. Kalian selaku duta utusan daripada Indonesia untuk Malaysia, kalian proseskan secepat mungkin warga negara Indonesia yang ditangkap oleh immigration harus diantarkan pulang. Karena apa? Karena saya cukup berpengalaman macam mana rakyat Indonesia yang tidak memiliki paspor, dokumen dicaci dan dimaki dan dihina oleh bangsa yang lupa akan asal-usul kulitnya, seperti kacang lupa pada kulitnya. Jadi saya himbaukan kepada pihak pemerintahan pusat Jakarta seperti Presiden Jokowi, kalian harus memproseskan secepat mungkin warga negara Indonesia yang tidak memiliki paspor yang ditangkap oleh immigration, harus disegerakan dipulangkan mereka ke Indonesia. Karena di media kita lihat ada sepuak keturunan mereka yang mengaku mereka keturunan Melayu, tapi saya pun tidak tahu asal-usul Melayu mereka daripada keturunan mana. Mungkin Melayu mereka keturunan daripada Siam, Patani yang mendapat warga negara Semenanjung Malaysia. Adapun keturunan mereka daripada Jawa yang mendapat warga negara Malaysia. Adapun Bugis ataupun Banjar yang mendapat warga negara Malaysia. Adapun Minang yang sudah menjadi warga negara Malaysia. Jadi hal perkara ini, banyak orang Indonesia bermacam-macam suku kaum yang datang ke Malaysia tanpa ada dokumen. Dari segi undang-undang mereka memang bersalah, tetapi tidak patut mereka namai parti sebagai binatang ataupun parti yang kahwin dengan tempatan. Dia benci untuk bercakap dengan anak pendatang. Tetapi yang lucunya, nenek moyang dia dulu pendatang juga ke situ. Di saat mereka mendapat kemerdekaan oleh British, belagak lebih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau saya kata malas, bukanlah bermakna semua orang malas. Ada yang rajin. Tapi umumnya orang Melayu lebih suka orang asing datang sini bekerja. Kalau negara kita ini menjadi negara berbilang kaum, sebabnya ialah kerana kita tak sanggup bekerja. Sebab itu orang India masuk sini menuri getah. Bukan orang Melayu tak boleh turi getah. Kita boleh tapi kita tak mahu. Dan kena bangun pukul 5 pagi dan sebagainya. Kita rajin tapi kita tak nak bangun. Lepas tu datang orang Cina. Orang Melayu dulu cekap ukir. Bila orang Cina datang, orang Cina ukir buat rumah lebih mudah, harga lebih rendah. Kita berhenti daripada buat rumah. Demikianlah drama pekerja asing di Malaysia. Cukup tersedianya lapangan kerja telah menjadi magnet bagi tenaga asing untuk masuk ke negara tersebut. Hal itu dikarenakan ada beberapa sektor pekerjaan yang tidak diminati masyarakat lokal, namun menjadi ladang cuan bagi pekerja asing. Krisis pekerja Indonesia di Malaysia terus menghantui hingga saat ini. Hal itu disebut menjadi alasan utama yang menghambat bisnis banyak industri. Menurut tim riset CNBC Indonesia, krisis tenaga kerja asing di Malaysia sudah dimulai saat pandemi COVID-19 menjangkit di Malaysia. Para pekerja migran kembali ke negara asalnya masing-masing, termasuk yang berasal dari Indonesia. Pintu masuk Malaysia pun ditutup sehingga para pekerja tidak bisa datang ke Malaysia.
Akibatnya terjadi kekurangan pekerja. Selain itu, terjadi degradasi penempatan tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia yang signifikan. Apa pendapat Anda? Oke. Itu dia ya. Jadi memang Malaysia itu sekarang sedang gencar-gencarnya ya nangkepin itu ya para pekerja asing, termasuk para pekerja dari Indonesia yang memang secara undang-undang salah ya karena nggak punya dokumen. Tapi seperti pesan tadi, tolong dong dibantu pemerintah ya buat mereka-mereka yang sekarang sedang diproses di Malaysia karena tidak memiliki dokumen. Kasihan katanya emang dimaki-maki gitu ya, mereka pergi ke luar negeri masuk Malaysia tanpa dokumen yang resmi gitu. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan lebih banyak lapangan pekerjaan di negara sendiri ya daripada harus keluar negeri gitu. Mudah-mudahan aja ya, semoga. Oke, kiranya sampai di sini dulu video reaction hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak. Jaga selalu kesehatan, sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Bye.